Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zamir Balakosa. Saya dari DD44D. Dosen saya Pak Lingga Agung. Oke, hari ini saya akan mempresentasikan sebuah topik yang berjudul analisis struktur, interpretasi dan perbandingan estetika Barat, Timur, dan Nusantara gitu, atau Indonesia dalam film Arcane, League of Legends, dan patung Buddha Siddhartha dan topeng Panji. Oke, di video ini kita akan membandingkan hal tersebut, estetikanya apa saja. Oke, lanjut ke pembahasannya. Videonya akan Oke, jadi pembahasan pertama yaitu ada estetika Barat. Nah, awal mula sejarah estetika Barat itu dimulai oleh dua filsuf besar awalnya, oleh Plato dan Aristoteles. Dua filsuf besar ini menciptakan ciri khas estetika Barat berdasarkan dari filosofinya juga. Oke. Estetika Barat itu dapat dibagi menjadi beberapa periode. Periode yang pertama yaitu adalah periode Yunani klasik. Periode Yunani klasik itu dicetuskan oleh Plato dan Aristoteles juga. Konsepnya pun kalau Plato itu mengedepankan ide dunia yang ideal. Jadi harus perfect gitu. Kata si Plato itu, badannya harus kekar kata si Plato kan. Oke, sedangkan Aristoteles itu mengedepankan ide dunia yang realis. Realis itu ya berarti gambarnya tuh benar-benar menyerupai dunia nyata gitu. Dan ya menyerupai kehidupan sosial di zaman itu juga, kata si Aristoteles. Nah, jadi ciri khas estetika Yunani klasik tadi terbentuk oleh dua filsuf ini, yaitu bersifat indah serta memuat fungsi berupa informasi di dalam karya seninya. Indah itu artinya dia memiliki estetika yang mendekati realisme serta bentuknya baik gitu, bentuknya sangat baik, kayak badan manusianya tuh kekar gitu, bagus banget gitu kan. Oh ya, dia karya seninya memuat beberapa informasi. Jadi di setiap karya seninya ada beberapa yang memiliki informasi, kayak patung itu biasanya dibuat untuk para raja gitu kan. Nah, foto nggak tuh patung yang menggambarkan raja tersebut berarti raja yang pernah ada gitu di sana. Oke. Periode yang kedua yaitu adalah periode Romawi. Periode Romawi ini berhasil pertama tuh terbentuk karena Romawi dulu, bangsa Romawi kuno dulu menaklukkan bangsa Yunani, berhasil gitu kan. Mereka berhasil menaklukkan bangsa Yunani dulu, sehingga bangsa Romawi itu dapat menghasilkan estetika dan bentuk seni yang memiliki ciri khas Yunani. Jadi bangsa Romawi itu memiliki ciri khas Yunani juga gitu, karena hasil dari jajahan dia gitu. Jadi ya sama lah gitu, mengedepankan idealisme gitu kan, sedangkan estetika Romawi lebih mengedepankan fungsi gitu. Contoh gambarnya ada Bacchus and the Four Seasons, sekitar abad pertama Masehi ini ditemukannya. Bukan ditemukannya, dibuatnya gitu. Oke, ketiga ada periode abad pertengahan, The Dark Ages. The Dark Ages, bagus banget ya. Estetika ini terjadi karena runtuhnya kekaisaran Romawi dan bangkitnya kekristenan di Eropa, sehingga semua aspek kehidupan itu dikuasai oleh agama Kristen. Ini di Eropa ya, terjadi di Eropa. Agama Kristen menggunakan seni sebagai cara penggambaran Tuhan atau jalan Tuhannya. Jadi agama Kristen dulu menggunakan seni itu untuk menggambarkan Yesus Kristus. Aduh, ada suara kucing, maaf.
untuk menggambarkan Tuhannya sedang disalibkah gitu kan, sedang versus apa gitu mungkin gitu kan, versusan gitu, nggak tahu saya juga. Oke, contoh dari estetika zaman periode abad pertengahan ini yaitu ada Saint Thomas Aquinas. Ini lukisan si Saint Thomas Aquinas. Oke, baik. Kita masuk ke periode keempat, periode Renaissance. Oke, periode Renaissance ini bagus banget. Karena ya apa ya, mostly gambarnya tuh bener-bener sangat idealis gitu. Oke, langsung aja. Awal mula periode Renaissance ini terbentuk karena kejenuhan masyarakat Eropa terhadap perang salib yang sangat lama. Jadi Renaissance sendiri memiliki arti, yaitu kelahiran kembali. Jadi Renaissance itu terbentuk karena ya mereka itu, bangsa Eropa itu udah bosan gitu sama perang salib intinya. Estetika Renaissance itu mengandung estetika Yunani, yaitu idealis dan realis gitu kan. Tapi ini versi yang lebih high lagi, lebih idealis lagi gitu isinya. Sehingga dapat dilihat gitu kan, ciri khas karya seninya itu sangat realis gitu kan, serta mengandung informasi juga di dalam karya seninya gitu. Oke, contoh dari dari estetika Renaissance ini ada The Creation of Adam 1511. Ini buatannya siapa ya, lupa aku, nanti aku tulis jadi. Lanjut ke periode selanjutnya, periode kelima, yaitu Barat modern. Barat modern ini lahir karena adanya filsafat modern gitu kan. Filsafat modern itu ya masa kini gitu. Filsafat modern itu ya artinya makin maju gitu kan, makin meninggalkan yang sebelum-sebelumnya gitu. Yang sebelumnya ribet menjadi lebih simple gitu maksudnya tuh. Ya, contoh lagi ada gambar Caspar David Friedrich gitu kan. Ini dibuat oleh Caspar David Friedrich. Judul karyanya itu Wonder Above the Sea. Ini menceritakan orang kaya gitu yang mendaki gunung gitu kan. Habis itu bingung gitu. Setelah dia mencapai tujuan gitu. Setelah mencapai tujuan dia yang paling akhir, dia bingung mau ngapain gitu setelahnya. Ya unik lah gitu. Lukisannya unik. Oke, lanjut. Ada periode barat kontemporer atau postmodern. Filsafat modern ini tuh adalah gerakan filsafat kebudayaan pada tahun 1960-an gitu, sebagai reaksi terhadap rusaknya kemanusiaan dan moralitas yang diakibatkan modernisme. Oke, jadi seni ini terbentuk karena kerusakan moralitas manusia itu sendiri gitu, karena adanya perubahan zaman yang makin modern gitu kan. Ya contohnya aja ini ada karya seninya Marcel Duchamp gitu kan, buatannya si Marcel Duchamp gitu kan, Fontaine judulnya, dibuat pada tahun 1917 gitu. Ini WC gitu kan, ini WC tempat orang ngencing gitu kan, jadi karya seni dan dibeli sama orang. Nah itu dia maksud si Marcel Duchamp gitu kan. Orang yang membeli ini sinting gitu kan, anggap ini karya seni. Dan si Marcel Duchamp itu tinggal pasang-pasang aja nama dia gitu di sini, jadilah karya seni gitu. Ya memang seperti itu sih terjadinya. Hingga saat ini adanya NFT juga kan gitu. NFT itu benar-benar aneh juga gitu. Itu yang dijual token apa seni gitu kan, aneh banget NFT itu. Jadi ada 6 ya, ada 6 periode di dalam estetika barat. Lanjut ke estetika timur. Estetika timur itu terjadi di wilayah timur, adanya di wilayah timur. Ya seperti apa ya? Bukan deh. Langsung ke pusatnya aja deh. Pusatnya itu terletak di antara lembah sungai Euphrates gitu kan, dan Tigris gitu. Orang Yunani itu menyebutnya Mesopotamia. Mesopotamia. Estetika timur itu dibagi beberapa wilayah. Di antaranya ada timur dekat kuno yang terdiri dari Mesopotamia, Sumeria, Akkadia, Babilonia, Assyria, gitu, Mesir kuno, gitu. Ada berapa tuh? Ya nanti kita hitung. Ada banyak lah. Intinya timur tuh ya ngarah ke Arab sana lah, Mesir
Mesir gitu. Oke, lanjut ya. Di wilayah yang pertama, itu apa ya namanya itu ya? Estetika Timur dekat kuno gitu. Estetika Timur dekat kuno namanya. Estetika Timur dekat itu dekat Timur dekat kuno itu memperlihatkan bentuk dan gaya yang beragam gitu kan, yang menggambarkan masyarakat, kota-kota, kerajaan-kerajaan yang berjaya selama beribu-ribu tahun. Ya mirip juga sih dengan yang barat. Oke, nanti kita bahas lah nanti. Laire, oke, ada contoh karya seninya yaitu laire gitu. Lire bahasa gimana, lire ini karya seni bangsa Sumeria gitu. Alat musik yang dipetik gitu. Oke, lanjut lagi di wilayah yang kedua yaitu Timur Jauh gitu. Estetika Timur Jauh itu wilayahnya Cina, India, dan Jepang. Itu Timur Jauh ya. Jadi Cina, India, dan Jepang tuh termasuk timur. Konsep estetika India sudah ada sangat lama sih sebenarnya, estetika India gitu. Jadi kita akan bahas estetika Indianya aja gitu. Estetika India tuh mengandung nilai agama Hindu dan Buddha yang sangat banyak gitu. Ya Cina juga berupa seperti itu sih. Cina tuh sama juga dengan Jepang, sama juga dengan India, terdapat unsur agamanya gitu, walaupun agamanya beda gitu. Kalau untuk India itu ada agama Hindu dan Buddha. Sehingga ciri khas dari estetika India yaitu terdapat penggambaran tentang agamanya. Ada penggambaran tentang agamanya. Oke. Jadi itu estetika Timur Jauh. Nah, penggambaran tentang agamanya. Contohnya itu patung Mukalinga. Contohnya seperti itu. Oke. Wilayah ketiga yaitu Cina. Wilayah ketiga yaitu Cina. Untuk yang saya kutip juga dari bukunya Pak Linggagung yang berjudulkan Pengantar Sejarah dan Konsep Estetika. Estetika Cina ini memiliki sistem kasta gitu kan di dalam karya seninya. Seperti seni kaligrafi untuk para bangsawan, estetika Cina terbentuk karena dipengaruhi oleh Taoisme dan Buddhisme serta Zen Buddhisme. Itu kalau dijelaskan panjang banget, udah sederhana aja. Contohnya The Three Walking Men by the Tiger Stream. Ini di zaman dinasti Song. Oke. Langsung lagi wilayah keempat yaitu Jepang. Oke, Jepang. Anime. Oke, ini sangat estetika Jepang itu sangat dipengaruhi oleh Zen Buddhisme gitu. Jadi Zen Buddhisme ini memiliki 6 ciri sebenarnya, yaitu ketidakseimbangan, asimetris, kemiskinan, wabi-sabi, kesederhanaan, ya, kesepian, kesunyian. Zen adalah ajaran Buddhisme gitu, Mahayana di Cina dari abad ke-6. Jadi Zen Buddhisme itu merupakan ciri khas estetika Jepang. Itu dia. Contohnya anime gitu kan. Anime Princess Mononoke gitu, contohnya. Itu contoh yang bagus. Princess Mononoke. Terdapat kesepian, kesunyian, wabi-sabi, kesederhanaan, kemiskinan, simetris, ketidakseimbangan. Oke. Lanjut. Ada estetika yang berasal dari wilayah timur yaitu estetika Islam. Estetika Islam ini terbentuk karena adanya penghindaran penggambaran makhluk hidup gitu. Jadi orang Islam dulu menghindari penggambaran makhluk hidup karena dulu dikatakan diharamkan menggambar makhluk hidup itu, sehingga orang Islam itu menciptakan seni-seni seperti kaligrafi, seni ornamen atau arabesque namanya teman, dan desain geometrik gitu. Contohnya lagi ada di Herat Friday Mosque atau bahkan di masjid-masjid terdekat kalian itu kaligrafi gitu kan yang indah itu, ornamen yaitu estetika Islam. Oke, lanjut lagi ke bagian selanjutnya yaitu pembahasan estetika Nusantara atau Indonesia, estetika Indonesia. Estetika Nusantara ini sangat berhubungan dengan kebudayaannya kan,
Kebudayaannya juga dipengaruhi oleh bangsa lain seperti bangsa India, Arab, Cina, dan bangsa Eropa. Jadi kebudayaan kita tuh banyak campur aduknya dan mudah dipengaruhi oleh kebudayaan lain dan menciptakan kebudayaan tersendiri tentu saja. Oke. Dan kebudayaan Indonesia ini mirip-mirip dengan kebudayaan Timur, pada umumnya mengarah ke spiritual, harmoni, dan pemujaan terhadap alam. Estetika Nusantara akan dibagi menjadi beberapa pembahasan sesuai zamannya ya, tentu saja. Kita akan membahasnya sesuai zamannya. Oke, zamannya pertama yaitu ada zaman prasejarah. Itu dapat dibagi kembali menjadi zaman batu tua, zaman batu tengah, zaman batu muda gitu. Dan zaman batu besar, aduh banyak. Kesenian pada masa prasejarah memiliki dua fungsi. Yang pertama untuk ritual keagamaan dan kedua untuk status sosial atau status suku. Jadi seperti itu guys, seni Indonesia, seni Nusantara, estetika Nusantara. Oke, contohnya itu ada Nekara Dongsong. Nekara Dongsong ini dari zaman prasejarah. Oke, lanjut. Zaman selanjutnya yaitu adalah zaman klasik atau estetika Hindu-Buddha gitu. Oke, zaman klasik dulu dipengaruhi oleh Hindu-Buddha juga loh Indonesia kan. Makanya ada nanti contohnya nanti ya. Oke. Hal ini dapat dilihat dari seni bangunannya gitu kan. Kita dapat melihat seni bangunannya seperti candi-candi. Seni rupa juga meliputi patung gitu kan, arca, relief, gitu, prasasti, dan seni lukisnya dan seni sastranya sangat dipengaruhi oleh estetika Hindu-Buddha. Bisa dilihat dari patung Buddha yang ada di Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur itu sendiri ya memang estetika Hindu-Buddha gitu. Nah, itu luar biasa banget tuh. Keajaiban alam, keajaiban dunia, bukan keajaiban alam. Ya lanjut di zaman selanjutnya yaitu zaman Islam. Nah, di zaman Islam di Indonesia gitu kan, di Nusantara kita ini. Estetika Islam di Nusantara memiliki ciri khas dengan estetika Timur Arab juga gitu. Jadi sangat mirip. Estetika Arab itu mirip gitu, sama Indonesia. Seperti adanya arabesque, kaligrafi gitu. Dan estetika Islam ini tercampur dengan sedikit estetika Hindu-Buddha. Contohnya lagi seperti Masjid Sang Cita Rasa Cirebon gitu. Masjid Sang Cita Rasa Cirebon itu ada arabesque-nya gitu. Ada estetika Hindu-Buddhanya juga, kayak menaranya, tapi di foto ini tidak terlihat menaranya. Kalau menaranya sih ada sedikit apa yang namanya itu ya, campuran Hindu-Buddhanya juga gitu. Oke, lanjut. Zaman selanjutnya yaitu zaman modern di Nusantara dan pasca kolonial. Oke. Pasca kolonial berarti setelah kolonial ya, kolonial Belanda berarti. Nah, ini banyak dipengaruhi oleh bangsa Eropa estetika kita. Sedikit bercampur juga estetikanya dengan beberapa kebudayaan Nusantara seperti kebudayaan Jawa. Contohnya Ayam Tarung karya Avandi. Yes, ini dia. Oke, sudah selesai pembahasan umumnya, pembahasan estetikanya. Kita sekarang lanjut ke analisis struktur dan interpretasi estetika barat dalam film Arcane League of Legends. Mantap. Oke, jadi League of Legends ini film yang dibuat oleh studio Fortits asal Paris gitu ya, yang dipimpin oleh Riot Game Studio gitu. League of Legends ini dirilis pada tahun 2021, lebih tepatnya pada tanggal berapa ya, saya juga lupa gitu. Jadi film ini memadukan teknik dua dimensi digital painting gitu kan, digabung juga dengan tiga dimensi gitu, modeling. Jadi animasinya menggunakan 3D, tapi tekstur dan pewarnaannya itu dilukis ya pakai kuas digital gitu kan. Sehingga membuat film ini memiliki ciri khasnya tersendiri gitu. Bagus banget.
Oh ya, dia dirilis pada tanggal 6 November 2021. Mantap. Oke, langsung aja ke analisis strukturnya. Di di Jinx ini, dari Jinx ini terdapat garis melengkung gitu kan, garis melengkungnya ada gitu, warna kulitnya sangat baik gitu, ada gelap terangnya bagus banget gitu, krem warna kulitnya tuh ada krem gitu kan, gradasi warnanya juga kontrasnya pas banget gitu intinya. Jadi terdapat unsur-unsur rupa dan desain, garis warna, bangun, tekstur, ruang dan waktunya tuh ada semua. Teksturnya seperti tekstur yang dilukis menggunakan kuas gitu. Dan bangun persegi gitu seperti yang ada di kursi. Oke. Lanjut, asas atau prinsip rupa desain ya. Terdapat harmoni dalam lukisan ini. Seperti kontrasnya menciptakan harmoni, kontras warna yang lebih tepat, jadi menghasilkan 3D gitu. Oke, ada unsur kontras hitam dan biru gitu kan, warna hitam dan biru sehingga tercipta kesan ruang dan waktu. Terdapat proporsi juga, terdapat kesederhanaan juga. Kesederhanaannya terletak pada warna backgroundnya cuma warna hitam gitu. Itu sederhana, tidak terlalu ribet. Oke, nice. Serta penyederhanaan anatomi juga, nggak ribet-ribet banget gitu. Oke. Jadi interpretasi dari karya ini gitu, kesan saya menonton film ini yaitu amazing, gak ada apa-apa lagi, udah speechless gitu. Salut dengan tekniknya. Oke, intinya saya kagum dengan film ini serta memiliki cerita yang sangat bagus gitu, nggak kaleng-kaleng juga, kayak nice pokoknya. Lanjut, analisis struktur dan interpretasi Timur gitu, dalam patung Buddha Siddhartha. Patung Buddha Siddhartha ini saya pilih menjadi objek juga salah satunya karena ya unik gitu kan, gaya pose Budanya tuh unik, nampak tenang juga gitu kan, ekspresi Budanya gitu, sedang bermeditasi gitu. Bisa apa lagi ya, bahan tidak diketahui, kita terbuat dari apa, ini pastinya dibuat sama pematung yang handal sih pastinya gitu kan. Oke, lanjut ke analisisnya. Patung ini tidak memiliki elemen garis ya, tidak memiliki unsur garis, tapi memiliki unsur warna gitu, warna batu yang alami lah gitu, abu-abu. Terdapat tekstur gitu kan, tekstur batu ya, kasar berarti kan, kasar. Habis itu terdapat ruang dan waktu itu tercipta karena ini memang patung gitu, 3D gitu. Lanjut ke asas atau prinsip rupa desain. Patung ini terdapat irama gitu, pengulangan bentuk bola yang menciptakan bentuk rambut, pengulangan bentuk bola yang menciptakan bentuk rambut. Habis itu ada kesederhanaan juga, hanya satu warna yaitu abu-abu gitu, sederhana banget, serta nggak ada warna macam-macam juga sih memang. Interpretasi aku saat melihat patung ini gitu kan, kesan aku saat melihat patung ini gitu sebenarnya biasa aja, ekspresinya biasa aja gitu kan. Saya tuh hanya kepikiran gitu, bagaimana orang membuat ekspresi patung Buddha yang gitu tenang gitu kan, sambil proses medi gitu, tidak terlalu kaku gitu kan, serta ya ya baik lah intinya proporsinya gitu, proporsi tubuh manusianya gitu. Dan ini patung, ingat ini patung gitu, salut dengan pemahatnya. Oke, lanjut. Analisis struktur dan interpretasi estetika Nusantara atau Indonesia dalam topeng Panji. Saya memilih topeng ini gitu kan karena unik gitu, memang topeng yang sangat unik, serta sederhana
gitu, sederhana. Nama topeng Panji ini juga berasal dari Cirebon. Topeng Panji ini berasal dari Cirebon. Saya pun tinggalnya di Cirebon. Biasanya ditari topeng gitu kan, dipakai topeng ini. Topeng ini dari zaman Majapahit, udah lama banget, sehingga masih ada unsur spiritual gitu. Oke. Setelah itu kita masuk ke analisis strukturnya. Di patung ini terdapat garis juga, unsur garis, unsur warna, unsur bangun. Unsur garisnya itu ya dari matanya, alisnya, hidungnya seperti itu. Warnanya seperti warna birunya, warna merah. Warna bangun gitu, topeng berbentuk oval. Teksturnya ada juga kan, ini terbuat dari plastik, bukan plastik, kayu gitu. Seperti kayu tapi di varnish gitu, dilicin hasilnya. Lanjut lagi, asas atau prinsip rupa desainnya. Harmonik, terdapat harmonik. Harmonik itu karena dia rapi gitu kan, rapi serta simetris gitu, topeng simetris banget. Terdapat kontras juga gitu. Terdapat kontras warna pada bibir yang merah dengan warna topeng yang putih. Terdapat irama, terdapat pengulangan pada pola mata, hidung, dan alis karena simetris topengnya. Lanjutnya ada ada asas keseimbangan. Seimbang karena topeng ini simetris di antara kiri dan kanan topeng. Selanjutnya ada asas kesederhanaan, hanya memiliki 2 warna doang. Nice, perfect topeng. Kayak interpretasinya gitu. Kesan topeng Panji, kesan saya gitu, pertama kali yaitu kesederhanaan sama topengnya unik gitu, unik banget. Saya nggak pernah lihat ada topeng bentuknya seperti ini juga. Topeng tersenyum gitu kan, dan diceritakan ini menggambarkan bayi bahagia untuk dilahirkan di dunia gitu kan, kebahagiaan dilahirkan di dunia. Oke, itulah. Jadi terdapat unsur spiritual. Oke, lanjut lagi ke section terakhir harusnya, perbandingan estetika barat, timur, dan nusantara. Dalam film Arcane gitu kan, patung Buddha Siddhartha dan topeng Panji. Oke, dalam estetika barat gitu ya, estetika barat dengan timur gitu, persamaannya itu hampir nggak ada sama-samanya gitu, barat dan timur itu. Namun seninya untuk menorehkan informasi, persamaannya itu aja, menorehkan informasi. Perbedaannya yaitu seperti idealismenya saat membuat serta realismenya gitu kan. Kalau timur itu tidak terlalu realis dan idealis, sedangkan barat itu realis dan idealis gitu. Oh ya, dan estetika timur itu ada maksud religiusnya, ada agamanya, ada unsur agamanya intinya. Kalau barat nggak ada. Oke, lanjut. Perbandingan selanjutnya, estetika barat dengan estetika nusantara. Estetika barat itu dengan nusantara persamaannya yaitu terdapat informasi di dalam estetikanya, di dalam karya seninya. Menggambarkan manusia juga gitu, seperti mental kehidupan di zamannya gitu. Oke, lanjut. Perbedaan estetika barat dan nusantara yaitu tidak adanya kesan spiritual pada estetika barat, sedangkan religius di nusantara tuh tinggi banget seperti layaknya estetika timur gitu. Oke, lanjut ke estetika timur dan estetika nusantara dan barat tadi. Estetika nusantara itu nggak terlalu realis gambar, nggak serealisme sebarat. Oke, lanjut ke estetika timur dibandingkan dengan estetika nusantara. Persamaannya itu sama-sama memiliki kesan religius gitu, adanya untuk spiritual, keagamaan dan sebagainya gitu, dan ada penggambaran pola seperti arabesque ya yang terjadi di estetika Islam juga gitu. Oke, perbedaannya itu hampir tidak ada bedanya dengan estetika timur India. Bedanya itu estetika nusantara ada akulturasi dengan kebudayaan Islam, sehingga penggambaran makhluk hidupnya sangat tidak jelas seperti wayang gitu-gitu lah.
Kalau estetika timur itu masih adanya patung, patung pun ada gitu, topeng topeng Firaun pun ada gitu. Oke, selesai perbandingan. Ini kesimpulannya, kesimpulan bisa ditarik dari tugas ini, yaitu estetika manapun itu pasti ada maksud untuk menyampaikan informasi dalam karya seninya. Serta seni itu berkembang terus-menerus dan tidak akan henti sesuai dengan pengembangan teknologi dari zaman ke zaman. Gitu. Yang membuat ilmu estetika ini akan selalu berkembang terus-menerus. Oke, sip. Sudah kelar presentasinya. Terima kasih banyak telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafif, undur diri. Nice.